Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Anissa Dwi Safitri yang akan memberikan berita-berita terbaru dan aktual pada tanggal 20 September 2024. Berita kali ini akan membahas seputar bangunan tower yang akan dibangun di belakang SMA Negeri 1 Parungkuda. Saat ini saya sudah terhubung bersama dua rekan saya. Baik, di sini saya sudah bersama Pak Abdillah sebagai narasumber kami. Bapak izin bertanya, Ya, bagaimana pendapat Bapak tentang pembangunan tower yang ada di belakang SMA 1 Parungkuda? Pendapat Bapak tentang pembangunan tower di belakang SMA Negeri 1 Parungkuda mungkin akan pro dan kontra ya, karena tower tersebut bukan hanya pihak sekolah saja yang menyetujui atau tidak menyetujui, tapi masyarakat dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Parungkuda harus tahu pembangunan tower itu untuk jangka pendek dan jangka panjangnya ke depan itu harus seperti apa, seperti itu. Terus dampak positif dan negatif dari pembangunan tower yang ada di belakang bagi sekolah terutama? Oke, kalau ditanya dampak positif dan dampak negatif, mungkin lebih banyak dampak negatifnya ya. Karena kalau dampak positifnya sendiri, mungkin akses jaringan atau kayak sinyal akan lebih kuat. Tapi kalau misalnya dampak negatifnya itu banyak merugikan. Salah satunya dari segi frekuensinya nanti buat ke otak, dari segi sinyal pancaran sinyalnya dia akan kuat, terus juga keganggu dari segi aliran listrik karena dia kan mencakup kabel-kabel yang akan melewati SMA Negeri 1 Parungkuda, yang dimana anak-anak SMA Negeri 1 Parungkuda itu dimana masih masa-masa remaja, yang dimana kebutuhan dari segi pemikirannya biar tidak terkena radiasi dari tower tersebut harus lebih sehat daripada pembangunan tower yang terjadi oleh material atau menguntungkan sebelah pihak saja. Dari pembangunan tower tersebut, pendapat Bapak setuju atau tidak? Menurut Bapak lebih condong ke tidak setuju karena lebih banyak dampak negatifnya dibanding dampak positifnya, kecuali dampak positifnya 50%, dampak negatifnya 50% itu bisa dipertimbangkan. Tapi ini dampak negatifnya itu 80%, positifnya cuma 20%. Jadi Bapak lebih tidak setuju untuk pembangunan tower. Jadi kalau bisa untuk kelanjutannya tidak dilanjutkan pembangunan tower di dekat SMA Negeri 1 Parungkuda yang jaraknya kurang lebih hanya 100 sampai 500 meter. Jadi Baik. tidak setuju. Baik Bapak, terima kasih atas pendapatnya. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Anissa. Saat ini saya sudah bersama salah satu narasumber dari SMA Negeri 1 Parungkuda. Bagaimana pendapat Anda tentang pembangunan yang ada di belakang sekolah SMA Negeri 1 Parungkuda? Menurut pendapat saya, karena sekolah juga tidak menyetujui tentang adanya pembangunan tersebut, menurut itu kurang pantas untuk dibangun. Dan juga jika ingin membangun kan harus ada persetujuan dari kedua belah pihak atau beberapa pihak. Jika salah satu pihak tidak setuju, maka itu kan bisa dimusyawarahkan lagi ya. Jadi pembangunan ini mengambil keputusan dari satu pihak saja gitu. Jadi menurut saya pembangunan ini kurang relevan untuk sekolah ini gitu. Apa dampak positif dan negatif? Dampak positifnya itu memperlancar jaringan dari lingkungan warga, dan dampak negatifnya jika nanti ada hujan badai atau berpetir gitu kan itu bisa menyambar ya. Nah, sambaran tersebut itu takutnya itu bisa mengenai kelas yang ada di atas, yaitu kelas jajaran kelas 10. Dan dampak positifnya tadi yang kayak tadi memperlancar jaringan juga. Itu juga baik kepada sekolah ini kalau sekolah ini mendapatkan jaringan tersebut. Setuju atau tidak tentang pembangunan tower yang ada di belakang SMA Negeri 1 Parungkuda? Dari sudut pandang saya tidak setuju, tetapi kalau dari sudut masyarakat yang lain itu mereka setuju karena dapat memperlancar jaringan. Tapi dari sudut pandang dari siswa-siswi di sini sepertinya mereka juga tidak setuju gitu. Jadi menurut saya pembangunannya kurang relevan gitu. Baik, terima kasih atas pendapatnya.